Halo teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang buat teman-teman yang bergabung di channel ini, masuk ke channel ini. Saya mau berbagi sedikit tentang pengalaman hidup saya, bagaimana saya bisa berhenti merokok. Pertama kali saya mulai merokok waktu sekolah SMA. Dari merokok saya mulai mengenal obat-obatan terlarang, narkotika, bahkan sampai menjual narkotik obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-teman sekolah. Hal ini berlanjut sampai saya kerja di Jakarta. Nah, pada bulan Mei tahun 98 itu terjadi kerusuhan yang luar biasa, terjadi krisis moneter, menyebabkan krisis ekonomi. Nah, krisis ini juga membuat saya kehilangan pekerjaan, teman-teman. Dan untuk hidup saya harus menumpang di rumah saudara. Nah, akhir tahun 98 saya mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus, yang sebelumnya saya tidak pernah meresponi hal-hal yang berbau rohani. Tapi pada waktu itu walaupun saya pengangguran, saya masih merokok setiap harinya. Nah, suatu hari setelah saya menghisap satu batang rokok, saya mulai bertanya-tanya sama Tuhan. Begini, Tuhan, kalau tubuh ini bukan hanya milikku, tapi milikmu juga, tolong bantu saya untuk saya bisa berhenti merokok. Nah, doa sederhana saya itu ternyata Tuhan jawab, teman-teman. Saya dilepaskan dari hal-hal yang merusak tubuh saya, termasuk bukan hanya merokok saja, tetapi obat-obatan terlarang, narkotika, dan lain-lain itu juga berhenti. Nah, lalu apakah hal itu adalah pekerjaan Tuhan? Menurut saya iya. Tuhan turut bekerja, Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan saya sehingga saya bisa berhenti dari hal-hal tersebut. Dan waktu itu saya mulai mengerti bahwa benar bahwa tubuh ini bukan hanya milik saya, tetapi milik Sang Pemberi hidup. Nah, pertanyaannya begini, lalu mengapa saya waktu itu bisa merusak tubuh saya? Ya, karena saya tidak tahu tujuan Tuhan menciptakan saya. Saya sadar bahwa saya ada itu karena Tuhan punya tujuan yang luar biasa buat saya. Nah, waktu itu saya tidak mengerti sehingga saya merusak tubuh saya ini dengan hal-hal yang negatif tersebut. Setelah saya mulai meresponi hal-hal rohani, saya mengerti ternyata semuanya itu karena akibat dosa, ya. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, maka semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tidak bisa mengerti hal-hal rohani, tidak bisa mengerti bahwa pada mulanya itu manusia itu bisa berhubungan dengan Allah, tetapi waktu dosa itu mulai masuk, hubungan dengan Tuhan itu berhenti. Demikian juga saya. Nah, tetapi meskipun demikian, Bapa menunjukkan kasih-Nya. Dia membuka tangannya lebar bagi setiap orang yang percaya mau datang kepadanya. Tuhan mengasihi manusia. Dia sendiri berdiri di depan pintu dan mengetok pintu setiap hati kita, teman-teman. Di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Dalam Dia ada jaminan yang sangat pasti, ya. Karena dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di dalam Tuhan Yesus itu ada jaminan yang pasti. Firman Tuhan juga katakan begini, aku pergi ke situ kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu adalah jaminan yang pasti daripada Tuhan Yesus. Bukan hanya mudah-mudahan, tetapi pasti di dalam Tuhan, ya. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Saya percaya, saya mengambil keputusan untuk percaya.
Teman-teman, bagi teman-teman yang pernah mengalami seperti saya ataupun bahkan lebih daripada itu, teman-teman masih ada satu pengharapan, yaitu Yesus. Dia bisa menyelamatkan hidupmu. Kalau dia bisa menyelamatkan hidupku, dia juga bisa menyelamatkan hidup teman-teman, bahkan melepaskan dari ikatan-ikatan hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita semua. Yesus mengundang bukan hanya untuk saya saja, tetapi buat setiap kita semua, buat setiap kita yang mau menerima dan percaya kepada Dia. Yesus mengundang buat setiap teman-teman yang hidup di dalam ketidakpastian, yang hidup di dalam kegelapan. Yesus mau menerangi hidup kita. Yesus mau memberikan jalan keluar. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketahuilah bahwa sama seperti saya, bahwa tubuh teman-teman bukan hanya punya teman-teman saja, tetapi tubuh yang teman-teman miliki itu adalah juga punya Tuhan. Oleh karena itu, bagi teman-teman saat ini yang mau mengambil keputusan untuk percaya sama Tuhan, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Bertahtalah di dalam hatiku sebagai Raja seumur hidupku. Ampuni setiap pelanggaran-pelanggaranku. Ampuni setiap kesalahanku. Terima kasih. Dalam nama-Mu aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buka hatimu, Tuhan sayang kepadamu. Nah, dulu waktu saya tidak merokok, saya sering dibully seperti ini. Cowok atau laki-laki yang tidak merokok itu banci. Nah, pertanyaannya, bukankah banci juga merokok? Oke teman-teman, demikian kesaksian hidup saya. Walaupun sedikit, semoga bisa memberkati teman-teman semua. Terimalah kelepasan dan pemulihan daripada Tuhan. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.